Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Chelsea Alivia Ashab dengan MPM 45242100072. Di sini, kelompok saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Algoritma Hill Climbing untuk menentukan rute terpendek menuju tujuan. Pada proyek ini, kami menggunakan algoritma Hill Climbing, yaitu salah satu algoritma pencarian yang menggunakan heuristik atau nilai perkiraan untuk menentukan langkah berikutnya. Algoritma ini bekerja dengan memilih nodes yang diperkirakan paling dekat dengan tujuan berdasarkan nilai heuristik. Proses tersebut dilakukan secara bertahap sehingga mencapai nodes tujuan. Meskipun algoritma ini sederhana dan memiliki proses pencarian yang cepat, algoritma ini tidak selalu menghasilkan jalur yang paling optimal karena hanya memilih solusi terbaik pada setiap langkah. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi program yang kami buat. Pada bagian awal program, kami mengimpor beberapa library yang diperlukan. Networks-X digunakan untuk membuat graf, Matplotlib digunakan untuk menampilkan visualisasi graf, lalu time dan clear output digunakan supaya proses pencarian jalur bisa ditampilkan secara satu persatu, jadi lebih mudah dilihat saat program dijalankan. Setelah itu kita membuat struktur graf menggunakan dictionary. Di sini setiap nodes memiliki hubungan dengan nodes lain dan setiap jalur memiliki bobot atau nilai yang menunjukkan biaya untuk berpindah dari satu nodes ke node berikutnya. Di bawahnya ada nilai heuristik untuk setiap node. Nilai ini bisa dibilang sebagai perkiraan seberapa dekat suatu node dengan tujuan. Semakin kecil nilainya, berarti nodes tersebut dianggap semakin dekat dengan tujuan. Nah, nilai heuristik dinilai yang nantinya bakal dipakai oleh algoritma Hill Climbing untuk menentukan jalur yang akan dipilih. Bagian 2 yang ini itu program mulai membuat graf menggunakan yang tadi Networks-X dengan tipe directed graph, yaitu graf yang setiap jalur yang memiliki arah. Setelah graf dibuat, program memasukkan sebuah hubungan antar node beserta bobotnya ke dalam graf melalui proses perulangan. Jadi setiap data yang sudah kita definisikan sebelumnya akan dibentuk menjadi sebuah graf yang nantinya bisa diproses oleh algoritma. Kemudian ada variable cost yang digunakan untuk mengatur letak setiap node pada tampilan visualisasi. Tujuannya hanya supaya graf terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi proses node ini tidak berpengaruh pada proses pencarian jalur, karena algoritma tetap bekerja berdasarkan hubungan antar node dan nilai heuristik yang sudah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sarah Safri Hilmi dengan NPM 452421096 akan menjelaskan tentang bagian fungsi tampilkan graf dan hill climbing. Di sini ada fungsi tampilkan graf, di mana fungsi ini dipanggil di setiap iterasi agar kita bisa melihat perpindahan algoritma dari satu node ke node lainnya. Kemudian ada parameter current menunjukkan node yang sedang diproses, sedangkan path berisi daftar node yang sudah dilewati. Kemudian dalam fungsi node ini, setiap node diberi warna yang berbeda. Warna yang berbeda sesuai kondisinya. Node yang sedang diproses diberi berwarna merah, sedangkan untuk yang sudah dilewati warna lime, dan untuk yang belum dikunjungi warna biru muda. Selanjutnya, selain itu fungsi ini juga menampilkan nilai heuristik pada setiap node dan bobot pada setiap sisi atau edge. Nah, di bagian akhir grafik ditampilkan menggunakan Matplotlib sehingga setiap perpindahan algoritma bisa dilihat secara visual. Selanjutnya ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi hill climbing. Di sini
Fungsi ini adalah inti dari program karena diberi proses pencarian jalur menggunakan algoritma hill climbing. Nah, programnya dimulai dari node awal atau start. Kemudian node tersebut disimpan sebagai posisi saat ini, yaitu current. Selanjutnya, selama node ini belum mencapai tujuan atau goal, maka algoritma akan mengambil semua node tetangga yang dapat dikunjungi. Dari seluruh tetangga tersebut, algoritma membandingkan nilai heuristik masing-masing. Ya, heuristiknya dibandingkan. Kemudian memilih node dengan nilai heuristik yang paling kecil karena dianggap paling dekat menuju si goals atau tujuan. Nah, kemudian jika ternyata tidak ada tetangga yang memiliki nilai heuristik, heuristik lebih kencing dibanding node saat ini, maka algoritma akan berhenti karena mengalami local optimum. Yaitu kondisi ketika algoritma tidak menemukan langkah yang lebih baik meskipun tujuannya belum tercapai. Selanjutnya, jika ditemukan node yang lebih baik, algoritma akan dipindah ke node tersebut, menambahkan biaya perjalanan ke total cost, menyimpan jalur yang telah dilewati, lalu mengulang proses yang sama sampai mencapai node tujuan. Jadi ini prosesnya diulang lagi sampai nemuin node tujuan. Sampai mencapai node tujuan. Setelah goal ditemukan, program menampilkan jalur yang dilalui, total biaya, jumlah langkah, dan visualisasi graf di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Inona Zori, Dawan NPM 4524210092. Pada percobaan ini, algoritma hill climbing dijalankan dengan node awal dan tujuan G. Setiap node punya nilai heuristik atau nilai perkiraan jarak ke tujuan. Semakin kecil nilainya, berarti node tersebut dianggap semakin dekat ke goal. Dari node A, ada dua pilihan, yaitu B dengan heuristik 8 dan C dengan heuristik 7. Karena hill climbing selalu memilih node dengan heuristik yang lebih kecil, maka algoritma memilih C. Selanjutnya, dari C, algoritma bergerak ke F karena nilai heuristiknya 3. Lalu dari F, langsung menuju G yang memiliki heuristik 0. Artinya tujuan sudah berhasil ditemukan. Jadi, jalur yang didapat adalah A, C, F, G. Untuk hasil akhirnya, total cost yang diperoleh adalah 9, yang berasal dari penjumlahan bobot jalur 4 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian, jumlah langkahnya ada 3, yaitu dari A ke C, C ke F, lalu F ke G. Dari visualisasi ini juga terlihat kalau node berwarna hijau adalah jalur yang dipilih oleh algoritma, sedangkan node berwarna merah menunjukkan node tujuan atau goal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.